Hai Sobat IT, di Indonesia nama Huawei memang masih kalah pamor dibandingkan dengan vendor lain, seperti Oppo dan Vivo. Hal ini dikarenakan kedua vendor tersebut menggenjot penjualannya dengan iklan yang tiap hari muncul di televisi dan juga media-media lainnya. Dalam berbagai varian produknya, Huawei berusaha mengakomodasi desain ramah Apple, kustomisasi dan fleksibilitas Samsung, serta tentunya dengan harga yang setara dengan produk Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Yang terbaru, Huawei berusaha menghadirkan teknologi GPU Turbo yang mampu meningkatkan terhadap pengolah grafis hingga mencapai 60%. Huawei juga menjadi pelopor prosesor khusus AI seperti pada varian Huawei Mate 10 yang menggunakan prosesor Kirin 970. Itulah beberapa hal yang menjadi keunggulan tersendiri dari produk-produk luaran Huawei. Nah, berikut ini adalah review singkat dari beberapa ponsel Huawei dengan harga di bawah 4 jutaan. Di urutan pertama ada Huawei Enjoy 10. Tak seperti tren desain ponsel pintar kekinian dengan notch pada bagian atas, untuk penempatan kamera depannya Huawei Enjoy 10 memakai desain punch hole, yaitu di sebelah kiri atas layar sebagai tempat kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Dengan bentang layar 6,39 inci, Huawei masih belum membenamkan fitur anti-gores pada ponsel ini. Pada bagian belakang bodi terdapat 3 buah kamera yang mampu menghasilkan foto dengan latar belakang buram atau bokeh dengan baik. Pada sektor dapur pacunya, seri Huawei Enjoy 10 menggunakan chipset Kirin 710F yang dikenal hemat dalam hal konsumsi dayanya. Ponsel ini juga telah dibekali dengan RAM 4/6GB dan internal 64/128GB, serta telah didukung oleh teknologi GPU Turbo yang mampu meningkatkan performanya saat dipakai bermain game. Spesifikasi dapur pacu seperti ini telah didukung oleh baterai berkapasitas 4000 mAh. Namun sayangnya masih belum mendukung fitur pengisian cepat. Ponsel Huawei Enjoy 10 ini masih memiliki kekurangan, antara lain masih menggunakan konektivitas micro USB 2.0. Dukungan fitur NFC serta pengaman sensor sidik jari juga tidak tersedia pada seri ini. Di urutan kedua ada Huawei Enjoy 10 Plus. Hadir dengan layar 6,59 inci, Huawei Enjoy 10 Plus sudah dilengkapi dengan sertifikat UV Rainline untuk melindungi mata dari paparan cahaya biru. Pada sisi fotografi, ponsel ini menggunakan teknologi motorized pop-up untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Pada bagian kamera belakang terdapat 3 buah kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Huawei Enjoy 10 Plus hadir dengan chipset Kirin 710F dan RAM 4/8GB. Ponsel ini menyajikan fitur gaming sebagai andalan. Terdapat teknologi GPU Turbo 3.0 yang mampu menjadikan permainan game berjalan dengan lancar. Selain itu juga terdapat fitur 4D Shock yang menambah sensasi dalam bermain game. Untuk menunjang segala fiturnya, Huawei Enjoy 10 Plus dibekali dengan baterai 4000 mAh yang mendukung fitur pengisian cepat 10 watt. Hadir dengan berbagai fitur andalan, namun masih ada beberapa kekurangan pada ponsel Huawei seri ini. Di antaranya masih menggunakan slot SIM hybrid, ponsel ini juga masih belum mendukung NFC untuk menunjang aktivitas dalam bertransaksi digital. Di urutan ketiga ada Huawei Enjoy 10S. Huawei Enjoy 10S memiliki bentang layar 6,3 inci yang sudah menggunakan teknologi AMOLED, sehingga menghasilkan tampilan layar yang lebih tajam. Ponsel ini juga mengusung desain kekinian dengan poni di bagian atas layar tempat kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Terdapat juga fitur pengaman fingerprint yang disematkan pada bagian layarnya. Untuk kamera belakangnya menggunakan konfigurasi triple kamera, yaitu 48 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Sementara itu, untuk bagian dapur pacunya dipersenjatai oleh chipset Kirin 710F yang berpadu dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 64GB, serta pengolah grafis Mali G51 MP4. Bagi pengguna yang memiliki aktivitas multitasking, Huawei Enjoy 10S ini siap untuk menjalankan secara smooth tanpa lag.
Sama seperti seri-seri sebelumnya, ponsel ini masih menggunakan slot SIM hybrid. Fitur NFC juga masih absen dari seri Huawei Enjoy 10S ini. Di urutan keempat ada Huawei 9S. Huawei 9S mengusung desain yang cukup cantik. Layarnya mempunyai bentang 6,59 inci tanpa adanya poni yang biasanya sebagai tempat kamera depan. Dengan resolusi 1080x2340 pixel, sayangnya masih belum dilengkapi dengan lapisan anti-gores. Bagian bodi 9S ini dilapisi dengan bahan kaca 3D Arc yang membuat warna ponsel berubah ketika terkena cahaya matahari. Pada bagian kamera depan, Huawei 9S ini beresolusi 16 megapiksel yang menggunakan teknologi motorized pop-up. Sedangkan kamera belakangnya mengusung 3 buah kamera yang masing-masing memiliki resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Baik kamera depan maupun kamera belakang telah dibekali dengan teknologi artificial intelligence yang akan menjadikan kualitas pengambilan gambar semakin baik. Perpaduan antara chipset Kirin 710F RAM 6GB dan pengolah grafis Mali G51MP4 serta penyimpanan internal 128GB membuat Huawei Y9S mampu untuk melahap game-game secara lancar. Kinerja ponsel ini didukung dengan baterai yang telah dilengkapi dengan fitur pengisian cepat. Di urutan kelima ada Huawei 9 Prime 2019. Huawei 9 Prime 2019 hadir dengan desain yang tampak beda dengan tren ponsel saat ini, yang mengusung desain poni water drop. Bagian layarnya tampak benar-benar luas tanpa halangan karena ponsel ini menggunakan konsep motorized pop-up pada kamera depannya yang beresolusi 16 megapiksel. Sedangkan pada sisi belakang terdapat triple kamera 16 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Buat pengguna yang gemar bermain game, ponsel ini dapat dijadikan pilihan meskipun untuk game-game HD tertentu. Tidak sampai bisa menggunakan settingan grafis maksimum. Dapur pacu Huawei 9 Prime 2019 ini ditopang oleh chipset Kirin 710F, RAM 4GB, memori internal 64 atau 128GB, serta pengolah grafis Mali G51MP4. Baterai yang ditanamkan pada ponsel ini cukup besar, yaitu 4000 mAh. Kekurangan dari seri Huawei 9 Prime 2019 ini antara lain belum mendukung fitur fast charging, tidak dilengkapi pelindung layar, serta belum mendukung NFC. Di urutan ke-6 ada Huawei P Smart Z. Perpaduan antara chipset Kirin 710F, RAM 4GB, ROM 64GB, serta pengolah grafis GPU Mali G51MP4 sudah mampu menghasilkan performa yang tangguh dan siap digunakan untuk menjalankan banyak aplikasi sekaligus secara bersamaan. Meskipun penyimpanan internalnya hanya 64GB, namun Huawei P Smart Z sudah menyediakan slot tersendiri untuk menambah penyimpanan eksternal. Ponsel ini juga sudah dibekali dengan NFC untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi e-money. Pada sisi fotografi, ponsel ini menggunakan kamera depan 16 megapiksel dengan mekanisme motorized pop-up. Sedangkan pada kamera belakangnya mengusung desain dual kamera 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Perpaduan ini memang terasa standar untuk ponsel dengan bandrol harga di kisaran 3 jutaan. Namun sudah cukup baik untuk menghasilkan jepretan yang tajam. Untuk menopang kinerjanya, Huawei telah membekali seri ini dengan baterai 4000 mAh, namun sayangnya belum mendukung fitur pengisian daya cepat. Di urutan ke-7 ada Huawei Nova 5Z. Huawei Nova 5Z tampak menonjolkan sisi kameranya.
Kamera depan ponsel ini menggunakan resolusi 32 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya mengusung 4 buah kamera, yaitu masing-masing 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Perpaduan antara kamera belakang dan kamera depannya jelas akan memanjakan pengguna, baik untuk pengambilan gambar maupun video. Pada sisi performanya, Huawei Nova 5Z mengandalkan chipset Kirin 810 yang didukung oleh RAM 6GB dan memori internal 64 atau 128GB. Ponsel ini juga telah dilengkapi dengan teknologi GPU Turbo yang mampu meningkatkan kinerja ponsel saat digunakan untuk bermain game. Demi menyokong spesifikasi yang cukup gahar tersebut, Huawei Nova 5Z dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh dengan fitur fast charging. Kekurangan dari seri Huawei Nova 5Z ini tidak dilengkapi dengan fitur NFC guna menunjang transaksi digital. Selain itu, ponsel ini juga masih menggunakan desain hybrid dual SIM yang mengharuskan pengguna memilih untuk menggunakan SIM 2 atau memori eksternal. Layarnya yang berukuran 6,26 inci juga masih belum dilengkapi dengan anti gores.